Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Di sebuah desa terpencil di lereng pegunungan Jawa Timur, nama Ki Arok dikenal bukan karena kebaikan, melainkan karena kekuatan gelap yang ia kuasai. Ia bukan sekadar dukun biasa. Ia adalah sosok yang ditakuti, dihormati, dan dijauhi sekaligus. Orang-orang menyebutnya orang pintar, tapi mereka tahu kepintarannya bukan dari ilmu dunia, melainkan dari perjanjian gaib yang telah lama ia ikat. Ki Arok bisa mengirimkan santet hanya dengan secarik kain dan segenggam tanah kuburan. Ia bisa memisahkan suami dari istri, menanam penyakit dalam tubuh seseorang, bahkan membuat orang jatuh cinta secara paksa. Semua itu ia lakukan atas permintaan, dan tentu saja dengan bayaran yang tak murah. Rumahnya selalu tertutup rapat, namun aroma menyan dan suara bisikan tak pernah berhenti dari dalam. Yang membuat Ki Arok berbeda dari dukun lain adalah hodam-hodamnya. Ia tidak hanya memiliki 1, tapi 7 makhluk gaib yang setia melayaninya. Mereka bukan jin biasa, mereka adalah entitas yang telah diberi tumbal, diberi tempat, dan diberi kekuasaan untuk bertindak atas nama Ki Arok. Ada yang berwujud ular hitam sebesar paha manusia, ada yang menyerupai wanita berambut api, dan ada pula yang hanya muncul sebagai bayangan di sudut ruangan. Setiap malam Jumat Kliwon, Ki Arok melakukan ritual pemanggilan. Ia duduk bersila di tengah lingkaran garam, membaca mantra dalam bahasa kuno yang tak lagi dikenal. Satu persatu hodamnya muncul, mengelilinginya, siap menerima perintah. Mereka tidak berbicara dengan kata-kata, tapi Ki Arok bisa mendengar mereka di dalam pikirannya. Suara-suara dingin yang menawarkan kekuatan, balas dendam, dan pengaruh. Namun, di balik semua itu, Ki Arok menyimpan sesuatu yang tak pernah ia tunjukkan, rasa takut. Ia tahu bahwa kekuatan yang ia miliki bukan miliknya sepenuhnya. Ia hanya meminjamnya, dan setiap pinjaman ada harga yang harus dibayar. Kadang ia terbangun di tengah malam dengan tubuh berkeringat, melihat bayangan hodamnya berdiri di sudut kamar, menatapnya tanpa ekspresi. Kadang ia mendengar suara tangisan dari dalam sumur belakang rumahnya, sumur yang dulu ia gunakan untuk membuang tumbal. Meski begitu, Ki Arok tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia merasa sudah terlalu dalam untuk mundur. Setiap ada yang datang meminta bantuan, ia tidak bertanya alasan. Ia hanya menatap mata mereka, lalu berkata, "Bayarannya nyawa atau harta? Pilih salah satu." Desa itu hidup dalam ketakutan. Tak ada yang berani menentang Ki Arok. Bahkan kepala desa pun pernah datang diam-diam meminta agar anaknya dijauhkan dari pengaruh buruk seorang wanita. Ki Arok hanya tersenyum, lalu membakar rambut wanita itu dalam ritual malam. Seminggu kemudian, wanita itu ditemukan linglung di pinggir hutan, tak mengenali siapapun. Namun tak ada yang tahu bahwa di dalam hati Ki Arok ada suara kecil yang mulai tumbuh. Suara yang bertanya, "Sampai kapan kau akan hidup seperti ini?" Suara yang tidak berasal dari hodam, tidak berasal dari mantra, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, fitrah yang selama ini ia kubur. Dan suara itulah akan menjadi awal dari segalanya. Usia Ki Arok telah melewati 70. Rambutnya memutih, kulitnya mengkeriput, dan langkahnya tak lagi sekuat dulu. Namun, satu hal yang tak pernah pudar adalah bayangan masa lalunya. Ritual-ritual gelap, tumbal-tumbal yang dikorbankan, dan khodam-khodam yang setia menemaninya dalam sunyi. Ia telah menjadi legenda kelam di desanya, tapi di balik semua itu, ada kehampaan yang mulai menggerogoti batinnya. Suatu malam, Ki Arok terbangun dengan napas terengah. Mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di tengah padang tandus, dikelilingi api dan suara jeritan. Di kejauhan ada cahaya putih yang memanggilnya, tapi setiap kali ia melangkah, kakinya ditarik oleh tangan-tangan hitam dari dalam tanah. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat,
Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Tangisan itu bukan karena takut, tapi karena sadar. Sadar bahwa selama puluhan tahun, ia telah menyekutukan Allah. Ia telah menjadikan khodam sebagai sandaran, menjual doa-doa palsu, dan menanam kebencian dalam hati orang lain. Ia merasa hampa, seolah semua kekuatan yang dulu ia banggakan, kini berubah menjadi beban yang tak tertanggungkan. Sejak malam itu, Ki Arok mulai berubah. Ia tak lagi melakukan ritual Jumat Kliwon. Menyan di sudut rumahnya tak lagi dibakar. Ia mulai membaca buku-buku tua yang dulu ia abaikan, kitab-kitab tafsir dan kisah para nabi. Ia mulai berdoa, meski lidahnya kaku dan hatinya masih digelayuti rasa bersalah. Namun jalan menuju taubat tidak semudah yang ia bayangkan. Khodam-khodamnya mulai menunjukkan ketidaksenangan. Malam pertama ia mencoba sholat, lampu rumahnya padam tiba-tiba. Suara bisikan terdengar dari balik dinding. "Apakah kau mau meninggalkan kami, Arok? Ingat, kau milik kami." Ketika ia membaca ayat kursi, tubuhnya mendadak kaku dan ia terjatuh tanpa sebab. Bahkan saat ia mencoba berpuasa, makanan yang ia siapkan berubah menjadi ulat dan belatung. Ki Arok tahu, ini bukan sekadar gangguan, ini adalah perlawanan. Khodam-khodam itu tidak ingin kehilangan tuannya. Mereka telah diberi tempat, diberi tumbal, dan diberi kekuasaan. Kini, ketika Ki Arok mencoba memutuskan ikatan, mereka marah. Namun tekad Ki Arok sudah bulat. Ia tak ingin mati dalam keadaan musyrik. Ia ingin kembali kepada Allah, meski harus melawan makhluk-makhluk yang dulu sering ia panggil sendiri. Ia mulai mencari bantuan, bukan dari dukun lain, tapi dari seorang ustadz yang dikenal sebagai peruqyah syariah. Pertemuan mereka pertama sederhana. Ki Arok datang dengan tubuh gemetar, membawa selembar kain kafan yang dulu ia simpan untuk ritual. Ia menyerahkannya kepada sang ustadz dan berkata, "Saya ingin lepas dari perdukunan. Saya ingin bersih. Saya ingin kembali ke jalan Allah." Ustadz itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Taubat itu pintunya yang selalu terbuka, tapi kau harus siap menghadapi cobaannya." Dan sejak saat itu, perjalanan ruqyah dimulai. Perjalanan yang akan menguji bukan hanya fisik Arok, tapi juga jiwanya. Karena hidayah, meski datang dengan lembut, kadang harus diperjuangkan dengan darah dan air mata. Sejak memutuskan untuk bertaubat, hidup Ki Arok tak lagi tenang. Ia pikir dengan meninggalkan ritual dan memohon ampun, semuanya akan selesai. Tapi ia salah. Justru sejak ia mulai mendekat kepada Allah, kekuatan gelap yang dulu ia pelihara mulai menunjukkan wajah aslinya. Bukan sebagai pelindung, tapi sebagai penjaga gerbang neraka yang tak rela kehilangan tuannya. Malam pertama setelah ia membaca istighfar 100 kali, tubuhnya mendadak kaku. Ia terjatuh di ruang tamu dan kakinya bergerak sendiri, seperti ditarik oleh tali tak kasat mata. Tubuhnya diseret keluar rumah, lalu naik ke batang pohon besar di halaman belakang. Pohon yang dulu ia gunakan sebagai tempat menanam tumbal. Di atas sana, tubuhnya dilepaskan begitu saja. Ia jatuh menghantam tanah, tulang punggungnya nyeri, tapi tak ada luka. Hanya suara tawa yang menggema di telinganya, suara yang ia kenal, godam wanita berambut api. Siang harinya, saat hendak makan, Ki Arok membuka tudung saji. Nasi yang tadi ia masak berubah menjadi ulat putih yang menggeliat. Lauk pauk berubah menjadi belatung hitam yang berkerumun. Ia muntah, tapi tak ada yang keluar selain darah kental. Ia tahu ini bukan mimpi. Ini peringatan. Beberapa hari kemudian, saat ia duduk membaca Al-Quran, angin dingin menyapu ruangan. Lampu berkedip dan bayangan hitam muncul di dinding. Bayangan itu menyerupai dirinya sendiri, tapi dengan mata merah menyala dan senyum penuh ejekan. "Kau milik kami, Arok. Kau sudah berjanji. Kau sudah memberi kami tumbal. Kau tak bisa pergi." Ki Arok gemetar, tapi ia tak berhenti membaca. Suaranya bergetar, tapi ayat-ayat suci terus mengalir dari bibirnya. Bayangan itu menghilang, tapi malam itu ia tidur dengan tubuh terikat sendiri oleh tali rafia yang entah dari mana datangnya.
Teror tak berhenti di situ. Pernah suatu malam, ia terbangun karena suara langkah kaki dari dapur. Ia mengintip dan melihat sosok anak kecil berdiri membelakanginya. Anak itu mengenakan baju putih lusuh, rambutnya menutupi wajah. Saat Ki Arok mendekat, anak itu berbalik. Wajahnya hancur, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara godam ular. "Kami lapar, Ki Arok. Mana tumbal kami?" Ki Arok jatuh terduduk. Ia menangis bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa semua ini adalah akibat dari dosa-dosanya. Ia telah membuka pintu yang seharusnya tak pernah disentuh manusia. Dan kini, pintu itu menolak untuk ditutup. Namun di tengah semua teror itu, tekad Ki Arok justru semakin kuat. Ia tahu ini adalah ujian. Ia tahu godam-godam itu hanya bisa bertahan selama ia lemah. Maka ia mulai memperkuat diri dengan zikir, dengan sholat malam, dan dengan ruqyah syariah yang ia jalani bersama ustadz yang sabar dan tegas. Setiap kali ruqyah dilakukan, tubuh Ki Arok bereaksi hebat. Ia melayang, dibanting, muntah darah, bahkan pernah hampir pingsan. Tapi ia tak menyerah. Ia tahu, di balik semua rasa sakit itu ada cahaya yang menunggu. Cahaya yang selama ini ia abaikan demi kekuasaan dunia. Dan di malam yang paling gelap, saat tubuhnya tak bisa bergerak dan suara godam memenuhi ruangan, Ki Arok berteriak dari dalam hati. "Ya Allah, jangan biarkan aku mati dalam kesyirikan. Aku ingin kembali kepadamu ya Allah." Tangisan itu menjadi doa, dan doa itu menjadi senjata. Karena di jalan taubat, yang paling ditakuti bukanlah godam, tapi keteguhan hati yang tak bisa dibeli oleh makhluk gaib manapun. Setelah berminggu-minggu diteror oleh kodam-kodamnya sendiri, tubuh Ki Arok mulai melemah. Tapi tekadnya justru menguat. Ia tahu, ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah perang batin yang harus ia menangkan. Maka, dengan langkah tertatih dan hati penuh harap, ia mendatangi seorang ustadz yang dikenal sebagai peruqyah syariah di kota sebelah. Namanya Ustadz Rahman. Seorang yang tenang, berwajah teduh, dan dikenal tak gentar menghadapi gangguan jin kelas berat. Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah musola kecil. Ki Arok datang dengan mengenakan pakaian sederhana, membawa selembar kain kafan yang dulu ia simpan untuk ritual pemanggilan kodam. Ia menyerahkannya kepada sang ustadz, lalu berkata dengan suara parau, "Saya ingin lepas, saya ingin bersih, saya ingin kembali kepada Allah." Ustadz Rahman menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Taubatmu sudah diterima insya Allah. Tapi kau harus siap. Mereka tidak akan pergi begitu saja." Ruqyah pertama dilakukan malam itu juga. Ki Arok duduk bersila di atas sajadah, sementara Ustadz Rahman mulai membaca ayat-ayat suci, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah, dan Al-Mu'awizat. Baru 5 menit berlalu, tubuh Ki Arok mulai bergetar. Matanya terpejam, tapi wajahnya berubah. Garis-garis wajahnya menegang dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Ki Arok milik kami! Dia sudah memberi kami darah! Dia sudah bersumpah!" Suara itu berat, bergema, dan penuh amarah. Ustadz Rahman tak gentar. Ia terus membaca dengan suara lantang, menekan setiap ayat dengan kekuatan spiritual. Tubuh Ki Arok mendadak melayang beberapa sentimeter dari lantai, lalu terhempas keras ke belakang. Ia muntah darah, dan dari muntahannya keluar benda-benda aneh. Serpihan kaca, rambut, dan potongan kuku. Ustadz Rahman melanjutkan ruqyah dengan zikir dan doa perlindungan. "Ya Allah, keluarkan semua yang bukan milikmu dari tubuh hambamu ini. Jangan biarkan makhlukmu menyesatkannya lagi." Setelah 1 jam, tubuh Ki Arok terkulai lemas. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena merasa disentuh oleh sesuatu yang suci. "Saya merasa ringan, tapi mereka masih ada. Saya bisa mendengar mereka," katanya pelan. Ustadz Rahman menjelaskan bahwa proses ruqyah tidak selesai dalam 1 malam. "Kau telah hidup bersama mereka selama puluhan tahun. Mereka telah menjadikan tubuhmu sebagai rumah. Kita harus mengusir mereka satu persatu dengan sabar dan istiqomah." Hari-hari berikutnya, ruqyah dilakukan secara rutin. Setiap sesi membawa kejadian yang berbeda. Kadang tubuh Ki Arok membeku, kadang ia berbicara dengan bahasa yang tak dikenal, kadang ia menangis seperti anak kecil.
Tapi satu hal yang pasti, setiap kali ayat suci dibacakan, kodam-kodam itu melemah. Di sela-sela ruqyah, Ustadz Rahman mengajarkan Ki Arok untuk memperkuat diri dengan amalan harian, sholat tahajud, zikir pagi dan petang, serta membaca Al-Quran setiap hari. Kau harus menjadi benteng bagi dirimu sendiri. Aku hanya pembuka jalan. Yang melawan mereka adalah imanmu. Ki Arok mulai berubah. Wajahnya yang dulu suram, kini lebih tenang. Ia mulai tersenyum, meski tubuhnya masih sering diganggu. Ia tahu, jalan taubat bukan jalan yang mudah. Tapi ia juga tahu, di ujung jalan itu ada cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh makhluk manapun. Dan, di malam terakhir ruqyah minggu itu, saat tubuhnya kembali melayang dan suara kodam berteriak, Ki Arok berteriak balik, "Aku bukan milik kalian, aku milik Allah." Suara itu menggema, dan untuk pertama kalinya, ruangan menjadi hening. Ustadz Rahman tersenyum. Itu suara taubat yang sesungguhnya. Hari-hari ruqyah Ki Arok berubah menjadi medan perang. Bukan perang fisik, tapi perang antara cahaya dan kegelapan yang telah lama bersarang dalam tubuh dan jiwanya. Setiap sesi bersama Ustadz Rahman bukan sekadar pembacaan ayat suci, melainkan pertarungan spiritual yang menguras tenaga, darah, dan kesadaran. Di ruqyah ketiga, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya muncul. Saat Ustadz Rahman mulai membaca surat Al-Baqarah ayat 255, tubuh Ki Arok mendadak menegang. Matanya terbuka lebar, tapi bukan matanya yang biasa. Bola matanya berubah menjadi hitam pekat, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bergema di seluruh ruangan. "Dia milik kami. Kau tak bisa mengambilnya. Kami telah diberi tumbal, darah, dan janji." Suara itu bukan satu, tapi 7. Bergantian, saling tumpang tindih, seperti ada 7 makhluk berbicara dari satu tubuh. Ustadz Rahman tetap tenang, tapi wajahnya mulai serius. Ia memperkuat bacaan, menekan setiap ayat dengan niat dan kekuatan spiritual. Tiba-tiba, tubuh Ki Arok terangkat dari lantai, melayang hampir 1 meter, lalu terhempas keras ke lantai. Suara retakan terdengar, dan Ki Arok muntah darah segar. Dari muntahannya keluar benda-benda yang tak masuk akal. Serpihan tulang, potongan kain tafan, dan batu kecil berwarna hitam. Ustadz Rahman mengambilnya dengan sarung tangan, lalu membungkusnya dalam kain putih. Ini bukan benda biasa. Ini adalah ikatan fisik antara tubuhmu dan mereka. Kita harus memutus semuanya. Setiap malam setelah ruqyah, Ki Arok mengalami mimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di tengah lingkaran api, dikelilingi oleh 7 sosok. Ular besar, wanita berambut api, anak kecil bermata kosong, bayangan hitam, lelaki bertanduk, sosok bersayap hitam, dan makhluk tak berbentuk yang hanya berupa asap. Mereka semua menatapnya dengan amarah. "Kau ingkar, kau telah melanggar sumpah, kami akan mengambilmu kembali." Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Pagi harinya, tubuh Ki Arok penuh lebam seperti habis dibukuli. Kadang ia bangun dengan kuku tercabut atau telapak tangan berdarah tanpa luka yang jelas. Tapi ia tak menyerah. Ia tahu, semakin kuat perlawanan mereka, semakin dekat ia dengan kebebasan. Ustadz Rahman mulai mengubah strategi. Ia mengajak Ki Arok untuk melakukan ruqyah mandiri di rumah dengan rekaman ayat suci dan zikir yang diputar setiap malam. Ia juga menyarankan untuk memperbanyak sholat malam dan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Rumahmu harus menjadi benteng. Jangan biarkan mereka merasa nyaman di dalamnya. Ki Arok mengikuti semua arahan. Ia mulai merasakan perubahan. Meski tubuhnya masih sering diganggu, hatinya mulai tenang. Ia bisa mulai tidur tanpa mimpi buruk dan suara-suara goib mulai melemah. Tapi, khodam-khodam itu belum menyerah. Di ruqyah kelima, saat Ustadz Rahman membaca surat Al-Jin, tubuh Ki Arok kembali bereaksi hebat. Kali ini, ia berbicara dengan suara wanita. "Aku yang paling lama bersamanya. Aku yang diberi darah pertama. Aku tak akan pergi."
Ustadz Rahman menatap Ki Arok dengan tegas. Kau bukan pemilik tubuh ini. Pergilah atas nama Allah. Tubuh Ki Arok bergetar hebat, lalu terdiam. Ia menangis dan dari matanya keluar air berwarna hitam. Ustadz Rahman mengusap wajahnya dengan air ruqyah, lalu berkata pelan, 1 telah pergi, 6 lagi menunggu. Ki Arok tersenyum lemah. Saya siap, saya akan hadapi semuanya. Saya tidak sendiri lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ki Arok membaca Al-Quran dengan suara lantang tanpa gangguan. Cahaya mulai masuk ke dalam rumahnya dan kegelapan mulai retak. Malam itu, langit di atas rumah Ki Arok tampak berbeda. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya awan kelabu yang menggantung berat, seolah menahan sesuatu yang hendak jatuh ke bumi. Di dalam rumah, Ki Arok duduk bersila, mengenakan pakaian putih bersih. Di depannya, Al-Quran terbuka, dan di sekelilingnya, aroma harum dari minyak zaitun dan daun bidara memenuhi udara. Ustadz Rahman berdiri di belakangnya, mempersiapkan ruqyah terakhir. Malam ini, kita akan mengakhiri semuanya. Kau harus siap. Mereka akan datang dengan bentuk paling mengerikan. Ki Arok mengangguk. Matanya tak lagi menyimpan ketakutan, hanya tekad. Ia telah melewati muntah darah, tubuh melayang, dan mimpi-mimpi yang membuatnya hampir gila. Tapi malam ini, ia ingin bebas. Bebas dari hodam, bebas dari dosa, bebas untuk kembali kepada Allah. Ruqyah dimulai. Ayat demi ayat dibacakan dengan lantang. Suara Ustadz Rahman menggema, menembus dinding, menembus dimensi. Dan saat surah Al-Jin dibacakan, udara di ruangan berubah. Lampu berkedip, suhu menurun drastis, dan suara gemuruh terdengar dari bawah lantai. Tiba-tiba lantai retak. Dari retakan itu, asap hitam keluar membentuk 7 sosok yang selama ini menghantui Ki Arok. Mereka berdiri mengelilinginya. Ular besar dengan mata merah, wanita berambut api yang menangis darah, anak kecil dengan wajah hancur, bayangan hitam tanpa bentuk, lelaki bertanduk, sosok bersayap hitam, dan kabut pekat yang berbisik. Kau telah melanggar sumpah, teriak mereka serempak. Kami akan mengambilmu kembali. Tubuh Ki Arok mulai bergetar. Tapi kali ini, ia tidak diam. Ia mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang, meski tubuhnya bergemetar. Ustadz Rahman memperkuat bacaan, mengangkat tangan dan berdoa. Ya Allah, hancurkan ikatan sihir ini. Lindungi hamba-Mu dari tipu daya jin dan syaitan. Sosok ular melompat ke arah Ki Arok, tapi sebelum menyentuhnya, tubuhnya terbakar oleh cahaya yang keluar dari Al-Quran. Wanita berambut api menjerit, lalu meledak menjadi asap. Satu persatu, hodam itu menyerang dan satu persatu mereka hancur oleh kekuatan ayat suci. Namun kabut pekat terakhir tidak menyerang. Ia berbisik. Aku bukan hodam. Aku adalah rasa bersalahmu. Aku adalah dosa yang kau pelihara. Aku tidak bisa dibakar. Aku hanya bisa dimaafkan. Ki Arok terdiam, air matanya mengalir. Ia menunduk dan berkata, Ya Allah, aku menyesal. Ampuni aku. Aku tidak ingin kembali ke kegelapan. Dan saat kata-kata itu keluar, kabut pekat itu menghilang. Ruangan menjadi terang. Lampu menyala stabil. Udara kembali hangat. Dan tubuh Ki Arok jatuh ke lantai, lemas tapi damai. Ustadz Rahman mendekat, memeriksa nadinya. Alhamdulillah, mereka telah pergi. Kau telah menang. Ki Arok membuka mata, ia tersenyum. Saya tidak menang karena kuat. Saya menang karena Allah mengizinkan saya untuk kembali. Malam itu, Ki Arok tidur tanpa gangguan. Tak ada mimpi buruk, tak ada suara bisikan. Hanya keheningan yang menenangkan. Dan di luar rumah, angin berhembus pelan, membawa aroma daun bidara yang tertanam di halaman. Sebagai tanda bahwa rumah itu kini bukan lagi sarang hodam, tapi tempat seorang hamba yang telah kembali. Pagi itu, mentari menyusup lembut melalui celah jendela rumah Ki Arok. Tidak ada lagi aroma menyan, tidak ada lagi bisikan gaib dari sudut ruangan.
Rumah yang dulu menjadi sarang kekuatan gelap, kini berubah menjadi tempat yang tenang, penuh zikir dan harapan. Ki Arok duduk di beranda, mengenakan sarung dan peci putih. Tangannya memegang tasbih, bibirnya tak henti melafalkan istighfar. Tubuhnya memang tak sekuat dulu, tapi jiwanya jauh lebih ringan. Ia merasa seperti baru dilahirkan. Tidak ada lagi beban dari khodam, tidak ada lagi rasa takut akan balasan dari dunia gaib. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, karena Allah masih memberinya kesempatan untuk kembali. Sejak malam terakhir ruqyah, Ki Arok memutuskan untuk mengabdikan sisa hidupnya untuk berdakwah. Ia tahu, banyak orang di luar sana yang terjebak dalam dunia yang dulu ia geluti. Dunia yang menjanjikan kekuasaan instan, balas dendam dan pengaruh, tapi menuntut harga yang tak terlihat, jiwa dan ketenangan. Ia mulai mendatangi musola-musola kecil, bercerita tentang masa lalunya. Ia tidak menyembunyikan siapa dirinya dulu. Justru ia membuka semuanya, tentang ritual-ritual gelap, tentang tumbal, tentang khodam, dan tentang bagaimana semua itu hanya membawa kehancuran. Ia berbicara dengan jujur, tanpa menyalahkan siapapun, hanya ingin agar orang lain tidak mengulangi kesalahannya. Awalnya banyak yang ragu, beberapa bahkan menolak kehadirannya. Dukun itu mau ceramah, bisik mereka. Tapi Ki Arok tidak marah. Ia tahu, kepercayaan tidak dibangun dalam sehari. Maka ia terus datang, terus berbicara, terus menunjukkan bahwa taubat bukan hanya kata-kata, tapi perubahan nyata. Lama-kelamaan, orang-orang mulai mendengarkan. Mereka melihat perubahan dalam diri Ki Arok, dari sorot matanya, dari cara ia berbicara, dari ketulusan yang terpancar. Bahkan, beberapa mantan kliennya datang, menangis, meminta bimbingan untuk keluar dari ikatan sihir yang dulu mereka minta sendiri. Ki Arok tidak hanya bercerita, ia juga membantu. Bersama Ustadz Rahman, ia membentuk kelompok kecil yang fokus pada ruqyah syariah dan edukasi tentang bahaya ilmu hitam. Mereka mengunjungi desa-desa, membuka konsultasi, dan memberikan solusi spiritual yang sesuai syariat. Tidak ada ritual aneh, tidak ada tumbal, hanya doa, zikir, dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Di satu sesi, seorang ibu menangis karena anaknya sering kerasukan. Ki Arok mendekatinya, memegang tangan ibu itu dan berkata, "Saya dulu yang membuka pintu-pintu itu. Sekarang biarkan saya bantu menutupnya." Kata-kata itu bukan sekedar janji, tapi bentuk penebusan yang ia jalani dengan sepenuh hati. Kini nama Ki Arok dikenal bukan sebagai dukun sakti, tapi sebagai mantan pelaku kesyirikan yang bertaubat dan berdakwah. Ia menjadi simbol bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali, bahwa bahkan orang yang paling dalam terjerumus pun bisa diselamatkan jika ia benar-benar ingin berubah. Di akhir hidupnya, Ki Arok menulis sebuah pesan yang ia titipkan kepada Ustadz Rahman. Bunyinya, "Jika kau pernah bermain dengan api, jangan biarkan orang lain terbakar. Jadilah air yang memadamkan, bukan bara yang menyala." Taubat itu berat, tapi lebih berat lagi hidup dalam dosa. Jangan tunggu tua untuk kembali, karena hidayah tidak menunggu waktu, ia menunggu niat. Dan pesan itu kini menjadi pegangan bagi banyak orang yang ingin keluar dari kegelapan, karena kisah Ki Arok bukan hanya tentang teror gaib, tapi tentang cahaya yang bisa menembus kegelapan paling pekat jika kita berani membuka hati.